Sudah kita bersama-sama membaca kitab Efesus pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-10. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kamu semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, dalam menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara, surat Efesus ditulis oleh Rasul Paulus sekitar tahun 62 setelah Masehi. Dan agak berbeda, saudara, ditulis tidak sebagai sebuah respon karena persoalan pergumulan doktrin dan persoalan pastoral dari jemaat pada waktu itu. Seperti biasanya, saudara, Paulus menulis surat pada umumnya setelah ada masalah atau untuk menjawab masalah. Dan tujuan Paulus di dalam menulis surat ini dapat tersirat, saudara, di dalam pasal 1 ayat yang ke-15 dan sampai ayat yang ke-17. Saudara, yang mau mengingatkan mereka tentang iman mereka di dalam Tuhan dan bagaimana Paulus bersyukur untuk hal itu. Saudara bisa membacanya nanti di rumah. Saudara, harapan Paulus tidak lain adalah agar jemaat ini bisa bertumbuh di dalam iman, di dalam kasih, dan di dalam hikmat, serta menjadi jemaat atau orang-orang percaya yang layak di hadapan Tuhan. Saudara, oleh sebab itulah Paulus di dalam tulisannya ini senantiasa mengingatkan tentang maksud Allah di dalam penebusan, di dalam Kristus, baik sebagai pribadi, saudara, maupun sebagai gereja bagi setiap orang yang percaya. Dan oleh sebab itulah, saudara, sederhana kitab Efesus ini mengandung dua makna, dua bagian besar. Yang pertama, saudara, bagaimana kita ditebus oleh Allah, itu pasal 1 sampai pasal 3. Lalu, saudara, bagaimana kita harus hidup sebagai umat yang telah ditebus, pasalnya yang keempat, saudara, sampai pasalnya yang ke-6. Cuma dua bagian besar yang mengingatkan mereka, saudara, umat Tuhan, bagaimana ditebus dan kemudian hidup sebagai umat tebusan.
Nah, saudara, pasal 1 sampai pasal 3 dimulai dengan sebuah paragraf yang penting, saudara, khususnya pasal ayat 13 sampai ayat yang ke-14. Bagaimana Tuhan menebus orang-orang pada waktu itu, orang-orang yang percaya. Penebusan yang terkait, saudara, dengan kasih karunia dan iman. Bagaimana Tuhan mendamaikan dirinya, saudara, dengan manusia yang berdosa. Dan tebusan itu, saudara, yang ditebus itu mesti terus-menerus memenuhi kualitas-kualitas tertentu, saudara, sampai mereka menjadi orang-orang yang penuh berada di dalam persekutuan dengan Tuhan. Dipanggil untuk menjadi kudus, tidak bercacat di hadapan Tuhan, mendapatkan kedewasaan penuh sebagai orang-orang yang percaya. Nah, saudara, begitulah kurang lebih kita mau mengatakan arti dan makna bagaimana Paulus menuliskan tulisannya ini, saudara, kepada jemaat di Efesus. Saudara, kita masuk kembali kepada tema yang diberikan kepada kita pada malam ini, mati oleh kesalahan, lalu hidup oleh kasih karunia Allah. Ada dua hal, saudara, yang kita lihat. Jadi yang pertama, saudara, bahwa kita diingatkan oleh Paulus dulu kita mati karena pelanggaran dan dosa. Ini bahasa-bahasa kata-kata yang klise menurut saya. Kalau saya ngomong panjang lebar, saudara juga pasti bosan dan saya tidak tahu juga mesti menjelaskan apa lagi. Pokoknya, saudara, dulu kita penuh dengan pelanggaran dan dosa, hidup menurut jalan dunia, saudara, mentaati penguasa kerajaan angkasa, hidup dalam hawa nafsu daging, menuruti yang jahat. Saudara, itu yang kita lakukan pada zaman sebelum kita ditebus. Moga-moga, saudara, kita tidak memandang hidup masa lalu itu sebagai sesuatu yang enteng. Saudara, kalimat-kalimat yang kita baca dari ayat 1 berikutnya, saudara, mengatakan bukan cuma kalimat klise tentang pelanggaran dan dosa, tapi moga-moga saudara mengamati tentang istilah penguasa kerajaan angkasa, dan juga mengingat, saudara, tentang kuasa nafsu daging. Saudara, itu membelenggu manusia, itu membuat kita terikat, itu membuat kita mesti dimurkai. Saudara, itu menjadikan kita amat jahat dan sangat jahat. Lalu, saudara, di dalam kondisi yang amat jahat, saudara, Allah yang kaya dengan rahmat dan kasih-Nya yang besar menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Saudara, kalau kena penyakit sesuatu yang hebat, saudara, lalu ketemu obat yang menyembuhkan, maka kita mengatakan, saudara, obat ini luar biasa, sebab penyakitnya hebat. Tapi kalau, saudara, cuma kesenggol dikit lalu biru, saudara, ini soal kecil, saudara, pakai obat apa aja, dalam tanda kutip, saudara, baik, obat ini tidak menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Jadi perbedaan itu yang kita mesti sadari, saudara, bahwa hidup masa lalu kita begitu jahat. Oleh sebab itulah yang menyembuhkan kita, yang membuat kita pulih, saudara, adalah sesuatu yang luar biasa hebat, lebih daripada yang ini, yang membuat kita dimurkai.